Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para partisipan webinar hari ini. Terima kasih telah menghadiri webinar untuk hari ini. Sekarang membahas topik perihal penggunaan forward contract hedging untuk menurunkan resiko exposure transaksi yang kasusnya sendiri ada pada PT Unilever Indonesia Terbuka. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Lutfi Imani yang lahir di Wonogiri pada tanggal 18 Juli tahun 1999. Saya sendiri merupakan mahasiswa akuntansi transfer tingkat akhir di Universitas 11 Maret Surakarta. Saya sendiri pernah menjadi Kepala Departemen Pendidikan di Yayasan Beasiswa 10.000 Regional Bogor dan menjadi Wakil Ketua Divisi Pendidikan pada Yayasan Saudara Satu Negara Beach 3 Singapura Tanjung Pinang. Untuk pengalamannya sendiri, yang pertama saya pernah menjadi relawan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bogor. Lalu yang kedua pernah menjadi Staf Budget Control Commercial Foods MTNGT di PT Bell Foods Indonesia. Dan yang terakhir pernah menjadi Junior Auditor di Kantor Akuntan Publik KKSP Yogyakarta. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas perihal exposure valuta asing. Nah, definisi exposure, di mana exposure sendiri atau resiko valuta asing menggambarkan perihal bagaimana nilai tukar valuta asing berpengaruh pada laba rugi perusahaan. Exposure valuta asing dapat dikatakan sebagai alat ukur atas potensi perubahan profitabilitas, arus kas bersih perusahaan, dan nilai pasar perusahaan akibat adanya perubahan nilai tukar. Exposure valuta asing yang akan dialami perusahaan yang melakukan transaksi berskala internasional. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bertransaksi secara internasional menggunakan lebih dari satu jenis mata uang, sehingga perusahaan tersebut terekspos pada resiko perubahan nilai tukar. Sangat penting bagi perusahaan untuk dapat memperhitungkan seberapa jauh exposure valuta asing akan berdampak pada perusahaan, sehingga dapat melakukan langkah manajemen risiko untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan exposure tersebut. Selanjutnya perihal jenis-jenis exposure. Yang pertama terdapat exposure transaksi, di mana tingginya frekuensi suatu perusahaan melakukan transaksi ekspor dan impor mengakibatkan perusahaan tersebut semakin terekspos akan exposure transaksi. Penerimaan dan pembayaran kewajiban dinyatakan dalam valuta asing, sehingga sedikit saja perubahan nilai tukar akan sangat mempengaruhi keuntungan atau kerugian perusahaan. Hal ini dikarenakan penerimaan atau pembayaran dilakukan di waktu yang berbeda dari saat transaksi dilakukan, sehingga jumlah yang akan diterima atau dibayarkan ditentukan oleh nilai tukar pada saat jatuh tempo. Exposure transaksi terjadi saat perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing yang sudah saya sebutkan tadi. Exposure ini terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara waktu dibuatnya komitmen dan waktu pembayaran komitmen tersebut, seperti yang sudah saya contohkan. Lalu selanjutnya ada exposure translasi, di mana sebuah perusahaan multinasional yang memiliki banyak anak perusahaan harus membuat laporan keuangan konsolidasi untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Umumnya, mata uang yang digunakan antara perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya itu berbeda. Permasalahannya muncul ketika laporan keuangan anak perusahaan yang menggunakan mata uang lokal harus dikonversikan menyesuaikan mata uang yang digunakan perusahaan induk untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan. Pada saat perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasian, perusahaan perlu mengkonversi mata uang perusahaan anak ke mata uang yang digunakan oleh perusahaan induk. Exposure translasi ini muncul karena adanya pengaruh nilai tukar dalam proses convert mata uang tersebut. Exposure translasi juga terjadi ketika laporan keuangan anak perusahaan dikonsolidasikan pada tingkat perusahaan untuk laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada exposure ekonomi, di mana fluktuasi nilai tukar juga mempengaruhi nilai sekarang perusahaan. Exposure ekonomi mengukur perubahan dalam nilai sekarang perusahaan yang diakibatkan oleh setiap perubahan dalam arus kas operasional masa depan perusahaan yang disebabkan oleh perubahan yang tidak diharapkan dalam nilai tukar. Untuk exposure ekonomi sendiri terjadi pada tingkat operasi dan merupakan hasil dari
perubahan nilai tukar pada proyeksi arus kas. Tidak seperti exposure transaksi yang menangani transaksi individu. Exposure ekonomi lebih berpengaruh pada keseluruhan perusahaan dan bersifat jangka panjang. Nah, untuk perbedaan yang mendasar dari ketiga exposure valuta asing tersebut adalah waktu terjadinya. Exposure translasi terjadi sebelum adanya perubahan nilai tukar. Exposure transaksi terjadi karena transaksi yang terjadi di masa lampau belum diselesaikan dan jatuh tempo penyelesaiannya terjadi setelah adanya perubahan nilai tukar. Lalu untuk exposure ekonomi terjadi setelah adanya perubahan nilai tukar. Baik, selanjutnya, resiko exposure transaksi. Resiko exposure transaksi sendiri merupakan risiko yang tidak murni, karena terdapat kemungkinan perubahan nilai tukar di masa depan akan memberikan hasil yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Exposure transaksi sendiri timbul karena arus kas masa depan perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Hutang dan piutang perusahaan multinasional banyak didenominasi oleh valuta asing akibat transaksi berskala internasional. Hutang dan piutang atas transaksi yang telah terjadi akan dibayarkan dan diterima perusahaan di masa yang akan datang, di mana fluktuasi nilai tukar terjadi sepanjang waktu, sehingga perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian atas jumlah penerimaan atau pembayaran di masa yang akan datang. Selanjutnya, membahas perihal hedging. Next. Nah, salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan adalah dengan melakukan hedging. Hedging sendiri merupakan strategi penanganan risiko oleh perusahaan, di mana risiko tersebut muncul akibat perubahan nilai kurs di masa depan dengan cara memperoleh suatu arus kas, aset, atau kontrak yang nilainya dapat naik atau turun dan melakukan offset dengan suatu penurunan atau kenaikan dari suatu posisi yang sudah ada. Tujuan utama melakukan hedging adalah sebagai usaha perusahaan untuk melindungi diri dari risiko, salah satunya menggunakan instrumen keuangan derivatif. Selanjutnya, terdapat alasan melakukan hedging. Hedging dapat menjadi salah satu langkah manajemen risiko perusahaan. Keputusan perusahaan untuk melakukan hedging dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko exposure yang dihadapi. Yang pertama, pengurangan risiko dalam arus kas masa depan memperbaiki kemampuan perencanaan perusahaan. Bila perusahaan dapat meramalkan arus kas masa depan dengan lebih akurat, perusahaan tersebut mungkin mampu melakukan sejumlah investasi atau aktivitas tertentu yang mungkin tidak akan dipertimbangkan. Lalu yang kedua, pengukuran risiko dalam arus kas masa depan mengurangi kemungkinan bahwa arus kas perusahaan akan jatuh di bawah tingkat minimum yang diperlukan. Sebuah perusahaan harus menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar utang agar bisa terus beroperasi. Tingkat minimum arus kas ini yang sering disebut sebagai titik kesulitan keuangan atau point of financial distress, terletak di bagian kiri pusat distribusi arus kas yang diharapkan. Hedging sendiri mengurangi kemungkinan arus kas perusahaan jatuh ke dalam tingkat ini. Lalu yang ketiga, ada manajemen mempunyai keunggulan komparatif dibanding pemegang saham individual dalam mengetahui risiko mata uang sebenarnya yang dihadapi oleh perusahaan. Tanpa tingkat keterbukaan yang disediakan perusahaan itu kepada publik, manajemen selalu memiliki keunggulan pada kedalaman dan keluasan pengetahuan tentang risiko sebenarnya serta pengembalian yang inheren dalam setiap bisnis perusahaan. Lalu yang keempat, ada pasar biasanya berada dalam disequilibrium karena ketidaksempurnaan struktural akan institusional maupun berbagai kejutan eksternal yang tidak diharapkan seperti krisis minyak dan perang. Manajemen berada dalam posisi yang lebih baik daripada pemegang saham dalam mengenali berbagai kondisi ketidakseimbangan dan dalam memanfaatkan peluang yang hanya sekali terjadi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui hedging yang selektif. Hedging selektif atau selective hedging merujuk pada hedging atas paparan tunggal yang besar dan luar biasa atau penggunaan hedging dalam waktu tertentu ketika manajemen memiliki harapan yang jelas tentang arah nilai tukar. Next. Selanjutnya, terdapat alasan tidak melakukan hedging. Meskipun hedging dapat mengurangi risiko perusahaan, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa tidak seharusnya hedging dilakukan.
Untuk pertimbangan mengenai kepentingan para pemegang saham menjadi salah satu penyebabnya. Yang pertama, para pemegang saham jauh lebih mampu mendiversifikasikan risiko mata uang daripada manajemen perusahaan. Bila pemegang saham tidak mau menerima risiko mata uang dari perusahaan tertentu manapun, mereka dapat mendiversifikasikan portofolio mereka untuk mengelola risiko mata uang itu dengan cara yang memuaskan preferensi individual serta toleransi risiko mereka. Lalu yang kedua terdapat seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa manajemen risiko mata uang tidak meningkatkan arus kas yang diharapkan dari perusahaan. Pengelolaan risiko mata uang biasanya mengkonsumsi sebagian besar sumber daya perusahaan sehingga mengurangi arus kasnya. Dampaknya terhadap nilai adalah kombinasi dari pengurangan arus kas. Lalu, yang ketiga ada manajemen seringkali melakukan aktivitas hedging yang menguntungkan manajemen dengan mengorbankan para pemegang saham. Lalu yang keempat, terdapat para manajer tidak, dapat menebak pasar. Bila dan ketika pasar berada dalam equilibrium dari segi kondisi paritas, nilai sekarang bersih yang diharapkan dari hedging sama dengan nol. Lalu yang kelima ada motivasi manajemen untuk mengurangi variabilitas seringkali didorong oleh alasan-alasan akuntansi. Manajemen mungkin yakin bahwa pihaknya akan dikritik lebih pedas karena menimbulkan kerugian valuta asing dalam laporan keuangannya daripada menimbulkan biaya tunai yang serupa atau bahkan lebih tinggi dalam menghindari kerugian valuta asing tersebut. Lalu yang terakhir, para ahli teori pasar yang efisien percaya bahwa para investor dapat melihat atau menerobos tirai akuntansi. Oleh sebab itu, mereka telah memasukkan pengaruh valuta asing sebagai faktor ke dalam penilaian pasar suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis hedging. Sebenarnya banyak alternatif hedging yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada forward contract, future contract, option contract, atau money market. Untuk yang pertama, future contract dapat dilakukan dengan membeli kontrak currency future atau dengan menjual kontrak currency future. Pilihan untuk membeli atau menjual kontrak currency futures ini tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Membeli kontrak biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki utang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki piutang dalam mata uang asing, umumnya menjual kontrak currency future. Lalu yang kedua ada forward contract, di mana keputusan melakukan hedging dengan menggunakan kontrak forward banyak dilakukan oleh perusahaan yang besar. Forward hedge ini melibatkan sebuah transaksi sederhana, yaitu perusahaan yang menjual secara forward piutangnya dalam mata uang asing untuk ditukar ke dalam mata uang negara asal, menyesuaikan waktu forward dengan jatuh tempo piutang forward kontrak. Dilakukan perusahaan untuk menghedging baik dari hutang maupun piutang. Mekanisme dari forward contract ini dengan menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs di masa depan sehingga perusahaan dapat meminimalkan ketidakpastian arus kas di masa yang mendatang. Lalu yang ketiga ada option contract hedge yang dilakukan menggunakan currency call option dan currency put option, di mana currency call option sendiri biasa digunakan untuk menghedging utang perusahaan. Sedangkan currency put option sendiri biasa digunakan untuk menghedging piutang perusahaan. Perusahaan yang memilih melakukan option kontrak ini memiliki hak untuk merealisasikan atau membatalkan kontraknya. Mengikuti perkembangan kurs yang telah disepakati, pilihan untuk dapat membatalkan kontrak apabila terdeteksi pergerakan yang negatif dari nilai tukar menjadi keunggulan yang dimiliki oleh currency option dan menjadi daya tarik sendiri bagi perusahaan untuk menggunakannya. Lalu ada money market, di mana money market sendiri memanfaatkan mata uang domestik dan mata uang asing untuk melindungi perusahaan dari risiko valuta asing. Lindung nilai pasar uang atau money market hedging merupakan metode untuk melakukan lindung nilai mata uang asing dengan pinjam-meminjam dalam mata uang domestik dan pasar uang asing. Money market sendiri dilakukan dengan cara mengambil posisi pada pasar uang untuk melindungi posisi utang maupun piutang di masa depan. Next. Selanjutnya ada PT Unilever terbuka.
di mana PT Unilever Indonesia Terbuka sendiri merupakan sebuah perusahaan yang melakukan transaksi secara internasional sebagai penyedia produk home and personal care serta food and refreshment. PT Unilever Indonesia Terbuka sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Unilever N.V. yang berkedudukan di Belanda. Tidak semua produk perusahaan diproduksi di Indonesia, sehingga untuk memperoleh produk-produk yang diproduksi anak perusahaan lain yang di luar Indonesia, perusahaan harus mengimpor dari anak perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk barang jadi. Tidak hanya itu, setiap tahun perusahaan harus dapat menjaga jumlah pasokan bahan mentah untuk kebutuhan produksi yang sebagian besar merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global sehingga harga komoditas-komoditas tersebut sangat terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, menurut catatan atas laporan keuangan PT Unilever Indonesia Terbuka pada tahun 2020, penjualan ke luar negeri perusahaan sebesar 1.718.899. Ini nilainya dalam jutaan rupiah ya. Nilai tersebut setara dengan 4% dari total penjualan PT Unilever Indonesia Terbuka pada tahun 2020 yang sebesar 42.972.474 dalam jutaan rupiah. Perusahaan sendiri melakukan pembelian bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi luar negeri sebesar 1.344.661 dalam jutaan rupiah atau setara dengan 7,85% dari total pembelian bahan baku dan barang jadi. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perusahaan terekspos terhadap exposure transaksi akibat transaksi penjualan dan pembelian yang dinyatakan dalam valuta asing, sehingga perusahaan memerlukan upaya manajemen risiko untuk melindungi perusahaan dari risiko exposure transaksi. Upaya perusahaan untuk menurunkan risiko exposure transaksi adalah dengan melakukan forward contract hedging. Forward contract hedging ini bertujuan untuk melindungi kewajiban dalam mata uang asing perusahaan. PT Unilever Indonesia Terbuka dilakukan pada mata uang dolar Amerika dan euro. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan euro ya. Panjang tahun 2020, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Menurut data yang dilansir Bank Indonesia pada laporan perekonomian Indonesia tahun 2020, rupiah mengalami depresiasi pada triwulan pertama hingga keempat tahun 2020. Tekanan depresiasi dimulai dari triwulan pertama, kemudian sedikit menurun pada hampir menginjak triwulan kedua, lalu kemudian kembali terdepresiasi menjelang triwulan ketiga dan sedikit menurun pada triwulan keempat. Selama tahun 2020, rupiah mengalami titik terendahnya hingga mencapai angka 16.800 dalam USD. Selanjutnya ada keputusan Unilever, di mana fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan euro sepanjang tahun 2020, kedua mata uang tersebut merupakan mata uang yang sering digunakan baik dalam transaksi internasional PT Unilever Indonesia Terbuka, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap kedua mata uang tersebut akan berpengaruh besar pada arus kas masa depan perusahaan. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cukup tinggi mendorong PT Unilever Indonesia Terbuka untuk melakukan hedging terhadap kewajiban dalam mata uang asing yang terjadi selama tahun 2020. Forward contract pada mata uang euro dan USD atau dolar Amerika dilakukan pada tahun 2021 terhadap kewajiban perusahaan pada tahun 2020. Selanjutnya. Baik, sekian sedikit pemaparan dari webinar hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Baik, Mbak Dwi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Materi webinar hari ini juga menurut saya sangat menarik ya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Rizky dari Universitas. Tadi membahas perihal kasus PT Unilever dan adanya transaksi dengan pihak asing. Nah, Unilever sebagai perusahaan multinasional yang akan menerima pembayaran dalam dua mata uang asing seperti yang disebutkan tadi. Dalam hal ini,
dolar Amerika, dan euro. Terima kasih. Baik, berarti perihal ini ya, pembayaran dua mata uang asing di PT Unilever ya, Mbak. Saya ingin menjelaskan Oke. sedikit ya. Yang pertama itu bisa menggunakan dengan pengukuran variabilitas mata uang, itu dengan statistik standar deviasi yang mengukur tingkat pergerakan untuk setiap mata uang dalam periode tertentu. Beberapa mata uang jelas berfluktuasi lebih dari yang lain. Jadi sebagai contoh ini standar deviasi pergerakan bulanannya dalam euro atau dalam dolar biasanya lebih dari 2 kali lipat pada yen Jepang atau dari franc Swiss gitu. Nah, berdasarkan informasi ini, potensi penyimpangan substansial dari proyeksi nilai masa depan lebih besar untuk yen dan franc Swiss daripada untuk yang Kanada atau yang dolar yang tadi saya sebutkan. Nah, beberapa mata uang di pasar negara berkembang pun sangat fluktuatif. Lalu yang kedua bisa dengan menggunakan variabilitas mata uang dari waktu ke waktu. Nah, untuk variabilitas mata uang ini tidak akan selalu tepat, konsisten dari satu periode ke periode yang selanjutnya. Namun, perusahaan multinasional ini setidaknya dapat mengidentifikasi mata uang yang nilainya paling mungkin stabil atau sangat bervariasi di masa depan. Misal, dolar Kanada secara konsisten menunjukkan variabilitas yang lebih rendah daripada mata uang lainnya, terlepas dari periode yang dia nilai. Lalu selanjutnya bisa dengan menggunakan pengukuran korelasi mata uang, di mana korelasi antara pergerakan mata uang dapat diukur dengan koefisien korelasinya, yang menunjukkan sejauh mana dua mata uang bergerak dalam hubungannya satu sama lain. Kasus ekstrimnya adalah korelasi positif sempurna yang diwakili oleh koefisien korelasi sama dengan satu, atau korelasi juga bisa bersifat negatif yang mencerminkan hubungan terbalik antara gerakan individu. Kasus ekstrimnya adalah minus satu. Selanjutnya bisa dengan menerapkan korelasi mata uang terhadap arus kas bersih. Nah, implikasi korelasi mata uang untuk perusahaan multinasional tertentu bergantung pada karakteristik arus kas perusahaan multinasional tersebut. Persamaan untuk standar deviasi portofolio sendiri menunjukkan bahwa arus kas positif dalam mata uang berkorelasi tinggi menghasilkan risiko nilai tukar yang lebih tinggi untuk perusahaan multinasional itu sendiri. Namun, banyak perusahaan multinasional yang memiliki posisi arus kas bersih negatif dalam beberapa mata uang. Dalam situasi tersebut, korelasi dapat memiliki efek yang berbeda pada risiko nilai tukar perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya bisa dengan menggunakan korelasi mata uang dari waktu ke waktu. Sebuah perusahaan multinasional tidak dapat menggunakan korelasi sebelumnya untuk memprediksi korelasi masa depan dengan akurasi yang sempurna. Namun, beberapa hubungan umum cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Contohnya pergerakan nilai pound, euro, dan mata uang Eropa lainnya terhadap dolar Amerika Serikat cenderung sangat berkorelasi di sebagian besar periode. Selain itu, dolar Kanada eh, cenderung bergerak secara independen dari pergerakan mata uang lainnya. Seperti itu, Mbak Dwi. Apakah sudah cukup? Ya, sudah. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik. Untuk penanya selanjutnya, Oke, Kak Anissa, perkenalkan, nama saya Belia Regita Pramasti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, mohon izin bertanya kepada Mbak Anissa ya, perihal eksposur. Pertanyaannya, bagaimana cara menilai eksposur transaksi yang ditinjau dari value at risk? Terima kasih. baik. Perihal eksposur transaksi yang ditinjau dari value at risk ya, Mbak. Jadi gini, metode terkait untuk menilai eksposur adalah metode value at risk atau VAR, yang mengukur potensi kerugian satu hari maksimum pada nilai posisi perusahaan multinasional yang terekspos pada pergerakan nilai tukar. Nah, yang pertama itu bisa dengan menerapkan value at risk ke cakrawala waktu yang lebih panjang. Dengan metode value at risk ini juga dapat digunakan untuk menilai paparan dalam jangka waktu yang lebih lama. Standar deviasi harus diperkirakan selama cakrawala waktu di mana kerugian maksimum akan diukur. Lalu yang kedua bisa dengan menerapkan value at risk ke exposure transaksi portofolio karena perusahaan multinasional ini biasanya terpapar lebih dari satu mata uang, mereka dapat menerapkan metode value at risk ini ke dalam portofolio mata uang. Saat mempertimbangkan banyak mata uang, paket perangkat lunak dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Lalu, untuk keterbatasan value at risk sendiri,
mengasumsikan bahwa distribusi pergerakan nilai tukar adalah normal. Jika distribusi pergerakan nilai tukar ini tidak normal, estimasi kerugian maksimum yang diharapkan dapat terjadi kesalahan. Selain itu, metode value at risk ini mengasumsikan bahwa volatilitas standar deviasi pergerakan nilai tukar stabil dari waktu ke waktu. Jika pergerakan nilai tukar kurang stabil di masa lalu daripada di masa depan, estimasi kerugian maksimum yang diharapkan yang diperoleh dari metode value at risk ini akan diremehkan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Mbak Nisa. Terima kasih ya atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.